Penjelasan mengenai pentingnya studi kelayakan bisnis. Dengan melakukan studi kelayakan bisnis akan memudahkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pelaku bisnis. Dengan kemudahan perencanaan akan lebih mudah bagi pelaku bisnis untuk mengambil langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk memajukan bisnis yang akan mereka jalani. Secara umum, pentingnya studi kelayakan bisnis akan memberikan dampak bagi pelaku bisnis agar yang pertama dapat menilai dan melihat bagaimana prospek bisnis secara sistematis dan berkesinambungan. Yang B dapat menilai bisnis dari berbagai pengaruh baik aspek kuantitatif dan kualitatif. Yang C dapat menilai berbagai bentuk risiko pada bisnis secara komprehensif. Yang D dapat memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini saya ingin menjelaskan tahap penerapan studi kelayakan usaha, di mana ada beberapa tahap. Yang pertama, inisiatif penemuan ide dan pengembangan usaha. Ini merupakan tahap awal yang harus kamu lalui dalam melakukan studi kelayakan usaha. Yang kedua adalah penelitian potensi inisiatif pengembangan usaha. Setelah melalui tahap pertama, kemudian tahap selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian atau riset atas potensi inisiatif. Yang ketiga adalah evaluasi studi kelayakan usaha. Evaluasi terhadap aspek-aspek yang ada seperti aspek teknis, aspek hukum, aspek manajemen, aspek keuangan, dan aspek sumber daya. Kemudian yang selanjutnya adalah penentuan, menentukan kelayakan dijalankan usaha tersebut. Jika dinilai tidak layak, tahap yang dilakukan adalah apakah perlu melakukan penelitian ulang atau mencari inisiatif baru pengembangannya. Nah, selanjutnya adalah tahap perencanaan pelaksanaan. Jika dinilai layak, tahap selanjutnya yaitu perencanaan. Nah, kemudian pelaksanaan usaha. Nah, di mana pelaksanaan usaha ini terdapat dua tahap. Yang pertama tahap pelaksanaan usaha atau bisnis, yang kedua itu tahap evaluasi terhadap perencanaan dibandingkan dengan kenyataan. Kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang menentukan apakah suatu usaha itu bisa dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identitas masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Ada 5 bidang yang dianalisis dan diteliti dalam kelayakan usaha atau bisnis. Yang pertama yaitu deskripsi pasar, yang kedua deskripsi usaha atau bisnis, yang ketiga teknologi yang diperlukan, yang keempat detail mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis atau usaha, yang kelima kesimpulan bagaimana bisnis atau usaha yang dirintis bisa maju. Yaitu kriteria investasi. Ada 5 kriteria investasi. Yang pertama, PP. PP yaitu teknik untuk memperhitungkan mengenai penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengembalian investasi suatu usaha. Yang kedua yaitu ARR, yaitu cara mengukur kelayakan investasinya berdasarkan perhitungan rata-rata pengembalian bunga terhadap rata-rata laba sebelum pajak. Yang ketiga yaitu APV, yaitu cara mengukur kelayakan investasinya berdasarkan perbandingan dari selisih nilai antara jumlah kas bersih berdasarkan perhitungan cash flow dan jumlah investasi awal selama umur investasi. Yang keempat yaitu IRR, yaitu cara mengukur kelayakan investasinya berdasarkan tingkat pengembalian hasil inter atau pengembalian bunga pinjam yang diukur berdasarkan cash flow pada kas bersih dan juga umur investasi. Yang kelima yaitu probability index, yaitu cara mengukur kelayakan investasinya berdasarkan rasio aktivitas dari perbandingan jumlah nilai pendapatan bersih dengan pengeluaran investasi selama umur investasi. Selanjutnya, penyusunan studi kelayakan usaha. Adapun sistematika cara menyusun studi kelayakan usaha sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Poin pertama ini berisi mengenai latar belakang masalah dari bisnis. Yang kedua, aspek pemasaran dan pasar. Di sini kita perlu menjelaskan operasional yang akan dijalankan dalam mengembangkan bisnis. Yang ketiga, aspek teknis. Selanjutnya, pebisnis harus bisa memperkirakan peralatan dan teknologi yang akan digunakan dalam menjalankan bisnis. Yang keempat, aspek keuangan. Tahap ini melibatkan biaya pemeliharaan, perkiraan investasi dan keuntungan, sumber modal dan anggaran lain yang menyangkut ekonomi perusahaan. Yang kelima, perkiraan laba atau rugi. Proyeksi laba rugi merupakan tahap di mana harus dilakukan dengan teliti. Hal ini dikarenakan dalam poin tersebut perusahaan akan mengetahui posisinya di masa mendatang.
Evaluasi dan persiapan usaha. Berikut persiapan usaha yang harus Anda lakukan. Yang pertama itu ada penetapan sasaran usaha. Jadi Anda perlu memulainya dengan menentukan sasaran yang hendak dicapai melalui usaha. Terus yang kedua ada investasi sumber daya. Nah, sumber daya yang terpenting itu adalah diri Anda sendiri. Maka modal dasarnya adalah watak kewirausahaan Anda dan dilengkapi juga dengan keterampilan yang Anda miliki. Terus yang ketiga adalah merancang tindakan-tindakan. Nah, dengan landasan sumber daya Anda dapat merancang tindakan-tindakan apa yang hendak Anda lakukan. Terus yang keempat ada penjadwalan tindakan. Nah, setiap rancangan tindakan perlu dijadwalkan karena perumusan sasaran mengandung ciri keterikatan dengan waktu. Terus yang kelima ada pengembangan suatu bisnis proposal agar menjadi suatu bisnis proposal yang lebih terinci dan bersifat formal. Nah, selanjutnya agar yakin bahwa suatu usaha Anda telah siap dimulai, maka perlu diadakan evaluasi, yaitu evaluasi ringkasan pelaksanaan, evaluasi misi bisnis, evaluasi lingkungan bisnis, evaluasi produk dan jasa, evaluasi pesaing, evaluasi harga, evaluasi keunggulan pesaing, evaluasi pasar dan pemasaran, evaluasi manajemen dan personal, dan juga evaluasi risiko yang tak terkontrol.